Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan nih materi akidah akhlak kita di minggu lalu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin anak-anak ibu semuanya bisa memperhatikan dulu di sebelah kanan kirinya apakah ada sampah atau ada barang-barang yang berantakan bisa dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya ibu minta ke anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, selanjutnya nih, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3, anak-anak semuanya. Yang pertama, ada anak-anak Ibu dapat menjelaskan arti penting dari menghormati orang tua. Kedua, anak-anak Ibu semuanya dapat menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Dan terakhir, anak-anak ibu semuanya mampu mempraktikkan sikap-sikap menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai lagi nih di materi kita pada hari ini, ibu mau nanya ke anak-anak ibu semuanya. Kenapa sih kita perlu berbakti kepada orang tua? Nah, iya, jawabannya benar semua. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah anak ibu semuanya sudah berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi awalnya Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang berbakti kepada orang tua, dan di akhir pembelajaran Ibu akan berikan tugas berupa masalah yang akan dikerjakan kelompok. Oke, kita mulai ya. Di pembahasan pertama, yaitu pengertian berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak ibu semuanya, berbakti kepada orang tua itu dalam Islam dikenal dengan sebutan birrul walidain. Jadi birrul walidain ini memiliki arti berbuat baik kepada kedua orang tua, baik saat orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini harus dilakukan walaupun mereka sudah meninggal atau orang tua yang masih hidup. Tentang dalil nakli, perintah menghormati orang tua. Nah, di sini kita akan belajar kenapa sih kita harus menghormati orang tua. Jadi di sini ada Ibu cantumkan 2 dalil nakli kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, ada dalam surah Al-Isra ayat 23, dan yang kedua ada dalam hadis Rasulullah. Coba Ibu minta tolong salah satu dari anak Ibu untuk membacakan arti dari surah Al-Isra dan hadis Rasulullah. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi 2 ayat ini menjelaskan kenapa kita harus menghormati orang tua. Jadi menghormati orang tua itu dalam Islam merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya ada dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya dibacakan oleh teman-teman yang lainnya, yaitu hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil artinya, ambil maknanya bahwa menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu kewajiban karena Allah sendiri yang memerintahkan. Selanjutnya ada hadis Rasulullah yang bunyinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki. Nah, siapa coba anak-anak ibu yang gak mau dipanjangkan umurnya?
dan ditambahkan rezekinya. Pasti semuanya mau kan? Nah, kalau mau, kuncinya itu ada satu, yaitu kuncinya ada dua, yaitu salah satunya berbakti pada orang tua. Selanjutnya kita akan bahas tentang adab terhadap orang tua. Kenapa sih Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Di sini Ibu ada cantumkan 3 alasan. Yang pertama itu orang tua, karena orang tua itu telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Jadi kedua orang tua kita itu sudah berkorban untuk kita. Berkorban apa? Semuanya. Bisa dari tenaga, biaya, sekolah, semuanya kan yang tanggung tuh orang tua. Biaya sekolah, biaya makan di rumah, baju, semuanya ditanggung oleh orang tua. Jadi pengorbanan dari orang tua itu, orang tua nggak memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Kalau misalnya dia berbuat baik kalau misalnya dia berkorban untuk anaknya. Jadi orang tua tuh hanya memikirkan kebahagiaan dan kesenangan anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya. Jadi semua orang tua itu pasti mau yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapaknya, terutama bagi ibunya. Jadi anak itu merupakan belahan jiwa bagi kedua orang tua. Makanya anak-anak ibu semuanya jangan pernah untuk durhaka kepada orang tua. Kita harus terus berbakti kepada orang tua. Bagaimana Bu cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Nah, caranya itu ada banyak. Yang pertama, kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua. Maksudnya tunduk dan patuh ini bagaimana Bu? Maksudnya adalah kita harus patuh terhadap apa yang diperintahkan orang tua kita, selama apa yang diperintahkan itu masih pada jalan yang baik, masih pada jalan yang diridhoi oleh Allah, tidak menyerumuskan kita kepada dosa, kepada jalan yang salah. Selanjutnya yang kedua, dilarang berkata kasar. Jadi kita tuh nggak boleh berkata kasar kepada orang tua, walaupun cuma berkata itu nggak boleh ya. Kita harus berkata yang lemah lembut, yang baik-baik kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya yang kelima, tidak durhaka kepada ibu bapak karena termasuk dosa yang besar. Jadi durhaka kepada orang tua itu merupakan salah satu dosa besar. Terus selanjutnya yang keenam, bersikap santun kepada orang tua. Kalau lewat di depannya orang tua harus tunduk, harus permisi, gak boleh langsung lewat gitu aja. Terus kalau orang tua duduk di bawah, kita gak boleh duduk di atas, harus duduk di bawah juga. Harus santun kepada orang tua. Selanjutnya yang terakhir, senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi mendoakan orang tua itu harus. Kenapa? Karena ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa salah satu pahala jariah itu adalah doa dari anak yang soleh-soleha. Jadi doa untuk orang tua dari anak-anaknya itu juga merupakan ladang pahala bagi orang tua itu sendiri. Jadi harus senantiasa mendoakan orang tua baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Nah, siapa anak ibu di sini yang gak mau masuk surga? Pasti semuanya mau kan? Nah, jadi kuncinya harus berbakti kepada orang tua. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan membukakan 2 pintu surga. Selanjutnya,
lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Jadi keutamaan berbakti kepada orang tua itu lebih besar, lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Selanjutnya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua kita dulu. Selanjutnya dimudahkan rezeki. Tadi seperti yang Ibu bilang, ada pada hadis Rasulullah, yaitu salah satunya kalau kita mau dimudahkan rezeki yaitu harus berbakti kepada orang tua. Selanjutnya dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan di akhirat kelak. Jadi banyak ya keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Di sini ada 5 keutamaan. Jadi siapa yang nggak mau mendapatkan keutamaan-keutamaan ini? Semuanya menguntungkan kan? Jadi kita harus berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, jadi Ibu ada tugas nih buat anak-anak semuanya. Jadi nanti Ibu minta ketua kelasnya untuk bisa membagi jadi 3 kelompok anak-anak Ibu. Terus tugasnya ini ada berita tentang durhaka kepada orang tua. Ibu minta anak-anak Ibu di tiap kelompok ini bisa menganalisis apa sih sebenarnya penyebabnya orang bisa durhaka kepada orang tua dan solusinya apa aja. Oke, paham ya? Oke, jadi tugasnya ini bisa nanti dipresentasikan di minggu depan. Oke, sekian materi hari ini dari Ibu tentang berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak Ibu semuanya, Ibu harap dari materi kali ini bisa diimplementasikan langsung ke kehidupan sehari-hari. Harus berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepada orang tua. Sekian Ibu sampaikan, terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dipresentasikan, dikumpul di minggu depan. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.